Pada Kusalamanawa Jataka. Cerita ini berkisah tentang kelahiran lampau Sang Buddha sebagai seorang pemuda yang memiliki kemampuan melihat jejak-jejak kaki bahkan di udara, dan bagaimana ia dengan kemampuannya tersebut diuji oleh seorang raja untuk menangkap pencuri. Suatu hari dalam sebuah kerajaan, pengawal memberitahukan kepada raja bahwa seorang anak muda yang ahli dalam mengenali jejak kaki sedang berdiri di luar pintu. Ia pun masuk dan memberi penghormatan kepada sang raja setelah raja mempersilahkannya masuk. "Temanku," kata raja, "apakah Anda mempunyai suatu keahlian?" "Paduka, saya dapat menangkap seseorang yang mencuri benda apapun dalam waktu 12 tahun terakhir dengan melacak jejak kakinya." "Kalau begitu bekerjalah untukku," kata raja. "Saya akan bekerja untuk Anda dengan bayaran uang 1000 keping setiap hari." "Baiklah, teman, Anda akan bekerja untukku." Setelah hari perjanjian tersebut, pendeta kerajaan kemudian mengusulkan kepada raja untuk menguji kemampuan pemuda tersebut. Raja setuju dengannya, dan mereka segera memberitahukan para penjaga berbagai macam harta karun untuk membawa pergi harta mereka yang paling berharga, dengan pertama-tama turun dari teras kerajaan, berkeliling di istana sebanyak 3 kali, kemudian dengan menggunakan tangga yang disandarkan ke dinding, mereka pergi keluar kerajaan. Setelah itu, mereka masuk ke balai pengadilan, duduk sebentar, dan kembali lagi ke dalam kerajaan dengan menggunakan tangga tersebut. Selanjutnya mereka pergi ke sebuah kolam, mengelilinginya dengan berbaris sebanyak 3 kali, dan membuang harta mereka ke dalam kolam itu. Setelah semuanya selesai, mereka naik kembali ke atas teras kerajaan. Keesokan harinya terdengar kericuhan dan orang-orang berkata, "Harta karun telah dicuri dari dalam istana." Raja berpura-pura tidak tahu dan memanggil Bodhisatta. Seraya berkata, "Teman, banyak harta karun kerajaan yang dicuri dari dalam istana. Kita harus melacak harta itu." "Tuanku, bagi orang yang dapat melacak jejak pencuri dan mengambil kembali harta benda yang dicuri, bahkan 12 tahun yang silam, tidak ada yang istimewa untuk mendapatkan kembali harta benda yang baru dicuri dalam waktu 1 hari, 1 malam. Saya akan mendapatkan harta itu kembali. Jangan khawatir." "Kalau begitu, dapatkanlah kembali harta itu, teman." "Baiklah, tuanku," katanya. Dengan mengingat kembali mantra yang diberikan oleh ibunya, dan masih dalam keadaan berdiri, ia melafalkan mantra itu dan berkata, "Tuanku, jejak kaki dari 2 orang pencuri itu akan muncul." Dan dengan mengikuti jejak kaki raja dan pendeta kerajaan itu, ia masuk ke kamar tidur kerajaan. Keluar dari kamar, ia menuruni terasnya, dan setelah 3 kali mengelilingi istana, ia berjalan mendekati dinding. Dengan berdiri di atasnya, ia berkata, "Tuanku, dimulai dari tempat ini, saya melihat ada jejak kaki yang melayang di udara. Tolong bawakan sebuah tangga untuk saya." Setelah tangga itu disandarkan di dinding, ia pun menggunakannya turun keluar dari kerajaan dan mengikuti jejak kakinya sampai ke balai pengadilan. Selanjutnya kembali lagi ke dalam istana dengan tetap membiarkan tangga itu bersandar di dinding. Ia mendatangi kolam itu. Setelah 3 kali berjalan mengelilingi kolam itu, ia berkata, "Tuanku, para pencuri itu melempar hartanya ke dalam kolam ini." Dan ia mengeluarkan harta tersebut seperti ia sendiri yang meletakkannya di sana. Selanjutnya ia berkata, "Tuanku, kedua pencuri ini adalah orang yang memiliki kebesaran. Dengan cara ini baru mereka dapat masuk ke dalam istana." Orang-orang bertepuk tangan dengan perasaan yang sukacita sambil melambai-lambaikan pakaian mereka. Raja berkata, "Dengan cepat, Anda dapat mengembalikan harta karun yang dicuri oleh para pencuri. Tetapi, apakah Anda dapat menangkap dan membawa mereka ke hadapan kami?" Dan Bodhisatta pun berkata, "Tuanku, para pencurinya ada di sini. Mereka berada tidak jauh." "Siapa mereka?" sang raja bertanya. Dan Bodhisatta pun menjawab, "Paduka, biarkanlah para pencuri itu."
Anda sudah mendapatkan kembali harta karunmu, bukan? Untuk apa lagi Anda mencari pencurinya? Kata Bodhisatta. Jangan tanyakan lagi tentang itu. Teman, saya membayarmu 1000 keping uang setiap hari. Bawa para pencuri itu kepadaku. Bodhisatta pun berkata kembali, Tuan, di saat harta sudah ditemukan kembali, apa gunanya lagi mencari para pencuri itu? Teman, bagi kami, menangkap pencuri itu lebih baik daripada mendapatkan kembali harta benda kami. Bodhisatta pun menjawab, kalau begitu, Tuan, saya tidak akan memberitahu Anda bahwa pencurinya adalah Anu. Tetapi, saya akan memberitahu Anda sesuatu hal yang terjadi di masa lampau. Jika Anda adalah orang yang bijak, Anda akan tahu apa maksudnya. Dan berikut, ini ia menceritakan sebuah kisah masa lampau. Pada suatu ketika, seorang penari bernama Patala tinggal tidak jauh di kota Benares, di sebuah desa yang ada di tepi sungai. Suatu hari, ia pergi ke Benares dengan istrinya, dan setelah mendapatkan uang dari menyanyi dan menari, di akhir perayaan, ia mendapatkan nasi dan minuman keras. Di saat ia mabuk dan tidak sadar akan kelemahannya sendiri, ia pun berkata, saya akan menggantungkan kecapi besarku ini di leherku dan masuk ke dalam sungai. Dan ia memegang tangan istrinya seraya membawanya masuk ke dalam sungai. Air masuk ke dalam lubang kecapi, dan berat kecapi itu membuatnya mulai tenggelam. Ketika melihat suaminya akan tenggelam, istrinya melepaskan tangannya dan keluar dari sungai. Patala berpikir untuk meminta suaminya menyanyikan satu bait lagu agar kemudian ia dapat memperoleh uang dengan menyanyikan lagu tersebut. Suaminya mengucapkan satu bait kalimat berikut. Sungai membantu jiwa-jiwa yang berada dalam kesakitan, tetapi sekarang ia berusaha membunuhku. Tempatku berlindung menjadi penyebab kehancuranku. Setelah bait tersebut diceritakan, sang raja masih belum memahami maksud Bodhisatta, sehingga ia kembali menceritakan suatu kisah. Kemudian Bodhisatta terus menceritakan berbagai kisah dengan maksud agar sang raja dapat mengakui kesalahannya sendiri. Sehingga pada kisah yang terakhir, ketika mendengar cerita terakhir, mereka berpikir, raja yang seharusnya melindungi rakyatnya mencoba untuk melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Setelah dengan tangannya sendiri meletakkan harta itu di dalam kolam, ia berpura-pura untuk mencari pencurinya, agar ia tidak melakukan pencurian lagi. Di masa yang akan datang, kita harus membunuh raja yang jahat ini. Maka mereka naik ke atas untuk memukul raja dan tetepannya dengan kayu dan pentungan sampai mereka mati. Kemudian mereka menobatkan Bodhisatta dan memberikan tahta kerajaan kepadanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan share ya. Bye-bye.